Senyum guys. Halo teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera ya. Selamat datang di Talkshow Triwarga Kuwait bersama Giovanni Mason. Saya Alicia. Dan Nadia Marvela dari SMA Santosalis Surabaya yang akan menemani kalian di acara Talkshow hari ini. Hari ini, di Talkshow hari ini kami akan membahas mengenai COVID-19. Wah, gak kerasa ya teman-teman, udah hampir 2 tahun ini kita semua terjebak dalam pandemi. Tiba-tiba harus sekolah online, keluar harus pakai masker, ke mall dan tempat-tempat wisata harus check in dan check out. Iya tuh, padahal dulu pas aku masih SMP nih ya, udah bayang-bayangin nanti aku mau masuk SMA itu ketemu banyak temen gitu kan ya, ikut-ikut berbagai lomba, banyak-banyak lomba gitu, dan juga mungkin jalan-jalan bareng temen gitu, sosialisasi. Ternyata pas aku SMA kok COVID malah datang dan akhirnya cuma bisa di rumah nih. Terus sekarang tiba-tiba udah mau lulus saja ya SMA-nya. Iya nih, padahal kata orang-orang itu SMA itu masa yang paling menyenangkan, paling enak. Wah, pokoknya paling seru lah. Sayang banget kita nggak bisa ngerasain masa-masa itu. Udah, jangan bahas yang sedih-sedih gini dong. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Kita di sini tuh mau ngebahas COVID guys. Kalau kalian malah curhat. Iya nih, maaf, jadi terbawa soalnya lagi bahas COVID kan. Oke, lanjut yuk. Nah, di talkshow hari ini kita tidak sendirian nih teman-teman. Kita akan ditemani oleh kakak perawat yang sudah pernah menangani pasien COVID secara langsung. Wih, siapa tuh? Ini dia kakak Michelle Olivia Zevanya. Hai kak, selamat bergabung. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya semuanya. Selamat bergabung Kak. Enaknya kita manggil kakaknya apa nih? Ya tadi benar ya, nama saya Michelle Olivia Sevanya. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Kak Michelle lah ya, karena saya juga masih seumuran ya sama teman-teman kita masih sama-sama muda gitu. Oke Kak. Selamat bergabung kak. Saya dengar nih dari Mason. Katanya kakak pernah menangani pasien COVID secara langsung ya? Ya benar. Oh berarti kakak ini pernah ini ya sempat merasakan rasanya pakai APD gitu ya? Ya, jadi APD itu suatu kewajiban ya yang harus kita gunakan sebelum kita terjun ke lapangan untuk menangani pasien COVID-19 ini. Kakak pakai APD itu pas masuk ke ruangan pasien COVID gitu atau seharian pas bertugas gitu harus pakai gitu? Ya, kalau menangani pasien COVID, ya pasti ini bukan seharian ya, tapi per shift gitu ya. Jadi per shift itu kita bekerja selama 8 jam, ya 8 jam itu kita menangani pasien COVID dengan menggunakan APD ini gitu. Jadi nggak dilepas gitu. Kecuali untuk urusan yang benar-benar urgent sekali ya, itu harus boleh melepas, tapi itu pun agak sedikit ribet ya, karena harus melepas, harus melakukan ya SOP yang ada seperti itu. Jadi biasanya sih tetap melekat ya itu APD di badan kita selama 8 jam waktu kita shift. Kakak menangani pasien COVID ini sudah lama kan dari awal-awal COVID. Masih sekarang kakak masih menangani pasien? Oke, jadi dulu kakak itu menangani terutama waktu COVID-nya lagi melonjak itu ya, yang banyak banget pasien COVID. Nah itu kakak ikut terjun untuk membantu untuk menangani pasien COVID ini, seperti itu. Oh, gitu ya kak. Dari pasien-pasien COVID yang kakak sudah tangani, gejala apa sih yang paling umum dialami? Oke, kalau kita bicara soal gejala, ya tanda-tanda umum yang paling sering muncul seperti itu banyak sekali. Tapi yang paling umum pasti sesak nafas ya, saturasi oksigen. Biasanya kalau di medis kita sebutnya saturasi oksigen, di mana SpO2 itu akan menurun, yang normalnya itu 95 sampai 100. Tapi kalau kita terjun ke lapangan langsung, kenyataannya itu enggak 95 sampai 100 normalnya, tapi 98 sampai 100 gitu. Jadi pasien-pasien dengan SpO2 atau saturasi oksigen itu 97, 95 ke bawah, itu sudah mengalami sesak nafas. Tapi enggak yang parah ya, tapi sudah agak pernafasannya sudah agak sempit, udah agak sesak gitu. Lalu juga
panas ya, demam, menggigil 38 sampai 39 ke atas ya. Kalau demam, otomatis mulut pasien tersebut ya atau mukosa bibir yang biasa kita sebut itu akan kering, pecah-pecah karena tubuh memerlukan banyak sekali cairan ya. Jadi pasiennya dehidrasi. Lalu menimbulkan komplikasi juga biasanya sariawan, nggak nafsu makan. Udah gitu pasiennya juga kehilangan indera penciuman atau perasa. Lalu badannya terasa pegal ya karena virus ini juga menyerang sendi-sendi, tulang-tulang seperti itu. Batuk ya, batuk kering. Ya mungkin gangguan penglihatan itu seperti samar-samar ya, kalau melihat orang lain. Apalagi kalau yang udah parah ya. Lalu bisa mual muntah ataupun diare karena ada virus yang masuk ke tubuh. Ini misal kalau kita ngalamin gejala-gejala yang kayak batuk ataupun mual, muntah cuma demam itu kan nggak mesti COVID ya, bisa kena penyakit lain gitu. Nah, tahu kita itu gejalanya COVID atau bukan itu dari mana, Kak? Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi gimana sih kita cara menentukan, saya punya teman nih demam, apa dia COVID? Oke, jadi memang ya, gejala COVID ini sebenarnya juga ada di dalamnya itu gejala-gejala yang sudah umum terjadi, kayak demam, panas, batuk, itu kan sangat umum sekali ya diderita oleh orang-orang. Nah, gimana sih kita bisa membedakan atau kita bisa tahu, ini demamnya mengarah ke COVID gitu. Ini panasnya karena dia sudah terserang nih virus COVID-19 itu. Kita ada 3 tes ya yang sangat umum digunakan di Indonesia, di dunia ini, ada PCR, lalu ada antibody dan ada rapid test ya, ada antibody dan juga antigen. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya semuanya, yang paling akurat itu PCR, di mana keakuratannya itu bisa diuji sampai 71 sampai 98%. Jadi sangat akurat sekali. Memang ya, kenapa kok nggak 100 Kak? Kan itu paling akurat. Nah, itu ya nggak ada yang sempurna ya di dunia ini, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi keakuratannya seperti itu. Lalu untuk PCR sendiri ini dia itu lebih ke mendeteksi pola genetik ya, DNA or RNA itu dari suatu sel, kuman ataupun virus ataupun bakteri termasuk virus COVID-19 ini. Dan ya seperti yang sudah Kakak bilang tadi, PCR ini adalah tes yang sudah sangat direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau biasanya kalau orang medis itu sebutnya WHO ya, atau World Health Organization, ya, itu sudah sangat direkomendasikan. Tapi karena ini sangat akurat, ya pasti ada positif negatifnya ya. Jadi negatifnya di sini untuk mengetahui hasilnya itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin lebih lama dengan tes-tes yang lainnya. Jadi dia ini 1 sampai 7 hari seperti itu. Jadi itu untuk PCR. Yang selanjutnya yaitu antigen ya. Antigen ini 80% akurat. Kalau antibody ini 30 sampai 60. Makanya kalau orang-orang mungkin teman-teman sudah tahu ya, dia tes antibody, tapi jawabannya bukan positif atau negatif, tapi reaktif atau non reaktif. Karena antibody sendiri ini sebenarnya kurang pas, kurang cocok ya untuk mendeteksi mengatakan bahwa kamu positif, kamu negatif. Enggak. Jadi dia ini lebih ke mendeteksi apakah kamu ini bagaimana sih keadaanmu, apakah kamu terserang virus dan sebagainya. Simpelnya seperti itu. Makanya kalau antibody ini lebih dikatakan hasilnya reaktif atau non reaktif. Sehingga kalau teman-teman lagi demam ya, bukan demam mengarah ke COVID ya. Ya teman-teman akan dikatakan reaktif di situ. Demam, flu, karena kan flu sendiri ada virusnya influenza seperti itu ya. Jadi akan dikatakan reaktif gitu. Beda halnya dengan antigen ya. Antigen ini pengambilannya kurang lebih sama dengan PCR, tapi dia hanya melalui pernafasan atau melalui hidung saja. Kalau PCR, teman-teman tahu ya, kalau PCR lewat hidung dan juga lewat mulut ya, dari nasofaring atau orofaring ya. Terus untuk rapid test sendiri dan antigen, ini tesnya sangat sederhana dan lebih cepat ya, karena hasilnya itu bisa kita dapatkan sekitar 1 jaman, jadi jam-jaman gitu.
Kalau PCR ini memang agak rumit dan memakan waktu, tapi memang yang terbaik gitu. Jadi untuk membedakannya seperti itu, teman-teman. Wah, banyak juga ya Kak ya cara mendeteksi si corona ini. Kalau misal ada orang yang punya gejala-gejala yang Kakak jelasin tadi, apa apa kalau nggak bisa ngelakuin tes itu bisa langsung ke rumah sakit apa cukup beli obatnya saja gitu Kak? Oke, kalau misalnya teman-teman menemui temannya mengalami gejala hal seperti itu, jangan disarankan untuk langsung membeli obat COVID ya. Itu sangat tidak disarankan gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus tanyakan dulu. Kira-kira teman-teman gimana ini bilangnya? Temennya teman-teman ini itu mengalami gejala seperti itu karena apa kira-kira? Apakah karena respon dari alerginya dia? Atau memang dia pernah kontak dengan pasien COVID 1 atau 2 minggu terakhir ini gitu. Jadi harus tanya dulu gitu. Jadi sebelum kita menganjurkan ke orang lain untuk melakukan suatu hal, kita harus mengerti dulu informasi dengan benar ya, supaya kita nggak menyesatkan orang lain gitu. Jadi tanya dulu. Kalau memang dia nggak pernah nih kontak dengan pasien COVID secara langsung selama 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini, ya teman-teman tanyakan gitu, bagaimana sih pola hidupnya dia di rumah gitu. Atau mungkin keluarganya ada yang kerja di luar, pulang bawa virus, atau dia kurang menjaga pola hidupnya dengan baik, nah, tanyakan dulu gitu. Kalau memang semuanya di rumah, ya berarti kemungkinan besarnya adalah respon dari alerginya dia. Gitu. Alergi, ya banyak ya alergi ya. Contohnya kakak ini juga sampai sekarang 1 tahun belakangan ini juga sedang mengalami alergi gitu. Kalau kena minuman yang dingin atau udara yang dingin itu bisa hidungnya tersumbat. Teman-teman pernah nggak ngalamin hal yang kayak gitu? Ya, pernah pernah. Pernah ya. Ya jadi itu adalah respon alergi, alergen dari teman-teman gitu. Setelah teman-teman sudah tanyakan ya, oh ternyata karena alergen, ya udah atasi gejalanya dengan ya berikan obat-obat yang ada di apotek yang terjual bebas gitu ya, sesuai dengan dosis yang sudah tertera di obat tersebut gitu. Nah jangan lupa juga kita nggak mementingkan obatnya sih. Yang terpenting adalah dia harus menjaga imunnya dia dengan ya mengonsumsi makanan yang bergizi, rajin berolahraga gitu ya, dan membersihkan rumah juga secara teratur gitu. Tapi jangan lupa juga untuk isolasi mandiri juga, karena kan kita nggak tahu ya. Jadi tetap berjaga-jaga itu adalah yang terbaik, seperti itu. Nah, kalau untuk obatnya sendiri, kalau memang mengarah ke pasien dengan COVID nih, ya teman-teman bisa anjurkan untuk mungkin tes ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu booming-boomingnya nih, mungkin agak mahal ya, yang namanya swab tes itu rapid mungkin agak mahal. Kalau sekarang terakhir yang kakak tahu, bahkan tadi ya, sudah ada tuh yang harganya 99.000 gitu. Jadi itu sangat terjangkau ya. Jadi nggak apa-apa sih menurut kakak, it's okay buat keluarin 99.000 untuk mengetahui kan, untuk lebih aman gitu. Sehingga kita bisa tahu dan mengantisipasi hal tersebut gitu. Dan sisanya kita serahkan ke dokter dengan ya kita juga harus sharing sesuai dengan kondisi kita gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya dokter juga bisa tahu langkah apa sih selanjutnya yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Dan nanti kalau obat-obat yang diberikan pasti ya dokter akan menyesuaikan dengan dosis pasien tersebut. Seperti itu. Ngomong-ngomong ini sekedar informasi lewat aja Kak. Misal kita ke rumah sakit itu nanti obat yang dikasih itu obat merek apa aja gitu. Oke, kalau obat-obatan, nah nih ya. Terima kasih ya sudah dibantu share screen. Jadi teman-teman bisa yang menonton nih ya bisa ngerti kira-kira obatnya itu tampaknya seperti gimana sih gitu. Oke, jadi yang pertama sebenarnya ada banyak obat gitu ya yang bisa kita kakak sharingkan ke teman-teman semua. Banyak banget obat gitu ya. Kayak ibarat kata kita ngomong obat panas aja macam-macam ya judulnya, mereknya ya. Tapi ya mungkin kakak di sini akan sebutin 3 yang utama ya, serta dosisnya. Tapi perlu diingat untuk dosis ini sendiri nggak bisa disamaratakan oleh seluruh pasien ya. Tetap harus disesuaikan oleh masing-masing pasien sesuai dengan kondisi. Seperti itu. Yang pertama,
Ini ya azithromycin gitu. Ini tuh antibiotik, teman-teman. Antibiotik itu bisa mengobati infeksi atau bakteri yang ada pada tubuh. Misalnya infeksi saluran pernafasan, telinga, mata, kulit. Nah, itu bisa nih diobati pakai ini. Jadi sebenarnya ini nggak bisa untuk membasmi virus corona, tapi bisa untuk mencegah infeksi ataupun bakteri dan mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Komplikasi itu apa? Komplikasi adalah suatu hal buruk yang terjadi pada pasien saat pasien tersebut tidak segera mengatasi penyakit ataupun gejala yang dialami saat ini. Gitu. Jadi akan lebih parah, istilahnya seperti itu. Gitu. Ya, singkatnya, batuk teman-teman nih, teman-teman awalnya batuk biasa aja, batuk ringan. Tapi teman-teman anggap, nanti sembuh-sembuh sendiri, nanti berjalan waktu nggak batuk-batuk gitu. Ya udah gitu, lama-lama batuk itu tergantung ketahanan tubuh teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak bisa ngelawan itu, ya udah akan menyebabkan komplikasi. Apa komplikasinya? Ya jadi batuk kronis gitu. Awalnya batuk ringan bisa diatasi dengan obat ini aja gitu. Sekarang batuk kronis, harus rawat lah di RS gitu. Dan sebagainya. Jadi komplikasi contohnya seperti itu. Oke, next ya kita balik ke topik ya. Untuk azithromycin sendiri itu diberikan pada pasien COVID dengan gejala ringan. Untuk obatnya tablet, dosisnya 500 mg, diminum biasanya 1 kali sehari, dikonsumsi selama 5 hari. Gitu. Oke, obat kedua nih. Bisa next. Oke, mungkin ini teman-teman sering banget ya denger ya. Sana sini cari, ada nggak yang jual oseltamivir gitu. Ini cukup marak ya, cukup banyak banget digunakan oleh pasien COVID-19. Oseltamivir sendiri ini obat antivirus untuk mengatasi virus influenza sebenarnya tipe A dan tipe B gitu. Efektivitasnya sih untuk mengatasi COVID-19 masih diteliti ya lebih lanjut gitu. Tapi obat ini bisa diberikan pada pasien COVID-19 yang mengalami gejala influenza ya. Diberikan pada COVID-19 yang bergejala ringan. Bentuk obatnya kapsul, dosisnya 75 mg. Diminum 2 kali sehari setiap 12 jam sekali dan dikonsumsinya selama 5-7 hari. Oke, obat yang ketiga Favipiravir, susah banget ya ini obat-obat COVID nih ya. Oke, Favipiravir ini sendiri obat antivirus yang bisa membasmi virus, influenza, dan juga virus corona. Beberapa riset ini membuktikan gitu bahwa obat ini cukup efektif sebenarnya untuk mempercepat pemulihan pada pasien COVID-19. Diberikan pada pasien COVID-19 yang bergejala ringan sampai sedang, dan juga bisa pada pasien COVID-19 yang memiliki penyakit penyerta ya. Untuk obatnya tablet sediaannya 200 mg ya, itu sudah tertulis di situ. Lalu untuk hari pertama, hari kedua, dan hari selanjutnya pemberian obatnya berbeda, akan terus berkurang karena ini cukup besar ya persediaannya per tabletnya seperti itu. Jadi akan disesuaikan dengan kondisi gitu. Dan di luar obat ini sebenarnya masih banyak sekali obat lainnya gitu. Tapi kakak sebutin ini ya, nanti ya just to know aja buat teman-teman gitu. Dan obat-obat lainnya bisa diberikan paracetamol, vitamin C untuk menunjang ya, vitamin D ataupun multivitamin, di mana multivitamin itu sudah mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin E, dan juga zinc gitu. Jadi biasanya diminumnya 1-2 tablet sesuai dengan kondisi dan juga diminum selama 30 hari gitu. Di luar itu semua juga didukung ya dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bergizi. Mungkin kita balik lagi yang 4 sehat 5 sempurna ya waktu dulu kecil SD gitu ya. Itu kita harus banget ya memperhatikan pola makan kita. Lalu minum air putih yang banyak, jangan lupa. Jangan lupa juga istirahat, olahraga untuk mempercepat proses penyembuhan. Seperti itu. Berarti Kak, obat-obat tersebut walaupun beda pabrik dan merek, tapi komposisi dan kegunaannya sama ya Kak?
Oke, sebenarnya obat-obat itu intinya untuk tujuan yang sama ya. Maksudnya ini obat influenza, ini obat untuk pilek. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sama sih komposisinya. Hanya saja ada beberapa kebijakan tertentu pada setiap perusahaan ya. Mungkin ditambahkan racikan ini, ditambahkan racikan itu. Tapi kurang lebih ada nih intinya harus ada ini komposisi ini gitu. Nah, itu tetap tetap seperti itu ya. Jadi obat paten yang dipasarkan itu pasti ya melalui serangkaian uji klinis yang dilakukan oleh perusahaan ya, terutama perusahaan farmasi ya, karena yang um, bergerak di dalam obat-obatan ini sesuai aturan juga ya, BPOM juga pastinya yang telah ditetapkan oleh internasional ya. Jadi adapun obat generik ya, biasanya kita sebut generik itu adalah obat paten yang masa patennya habis sehingga produsen ya. Ampun, saya grogi banget ngobrol sama teman-teman nih sampai salah-salah kata. Oke. Okay. Produsen selain pemegang hak paten bebas untuk memproduksi. Jadi ya bisa banget. Sebenarnya sama tapi ya namanya juga ini ya, produsen di Indonesia ya banyak banget gitu. Nah, setelah 3 obat utama tadi dan masih banyak obat lainnya nih, COVID ini apa cuma bisa disembuhin lewat obat aja nih, Kak? Soalnya kan saya pernah dengar nih ada yang nyembuhin COVID ini lewat terapi, sebuah terapi. Terapi plasma konvalesen. Ini gimana, Kak? Ya, oke. Teman-teman ini pinter-pinter ya. Mengikuti perkembangan zaman ya, mengikuti informasi. Oke. Nah, iya, Kak, harus mengikuti nih, Kak. Iya, bagus-bagus. Luar biasa. Oke. Jadi benar katanya teman siapa tadi? Nadia ya. Katanya adik Meme, Meme Nadia gitu mengatakan Iya. ada nih bisa nih selain obat terapi plasma konvalesen. Benar sekali gitu. Jadi mungkin kakak jelasin dulu ya, terapi plasma konvalesen itu pemberian plasma darah, donor atau sumbangan dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19 ya, atau biasanya kita sebut dengan penyintas COVID-19 kepada pasien yang sedang terinfeksi COVID ini gitu. Jadi di dalam plasma darah tersebut terdapat antibodi yang muncul sebagai respon tubuh ketika terinfeksi suatu virus atau bakteri, termasuk virus corona, seperti itu. Loh, tapi kan Kak untuk donor plasma konvalesen ini sedikit susah, Kak. Apalagi pasien ini mempunyai resus golongan darah yang agak langka gitu ya kan. Belum lagi si pendonor ini harus laki-laki, terus harus sehat, betul apa? Aduh, sampai salah kata terus ini Kak ya. Santai-santai. Penyakit bawaan dan tidak ada penyakit bawaan. Gimana tuh Kak? Oke. Sampai grogi ya ini ya. Iya. Agak berat bahasanya. Agak berat ya. Oke. Jadi untuk tadi ya, ini kayaknya agak susah nih. Kan harus banyak banget syaratnya gitu. Ya benar. Jadi untuk mendonorkan suatu darah dari satu orang ke orang lain itu nggak mudah gitu dan nggak bisa sembarangan ya. Jadi tentu pasti ada syarat-syarat yang diciptakan gitu ya. Untuk demi apa sih? Demi kebaikan kita bersama sebenarnya. Demi kebaikan pasien tersebut ya, bukan kita bersama ya. Demi kebaikan yang bersangkutan gitu ya. Jadi kenapa sih kok ada syaratnya? Ya kakak jelasin dulu ya. Biasanya syarat yang paling umum itu berusia 18 hingga 60 tahun ya. Pernah terinfeksi corona dan dinyatakan sembuh minimal 14 hari dan maksimal 3 bulan. Diutamakan laki-laki dan kalaupun perempuan harus yang belum pernah melahirkan gitu. Kenapa? Ya, jadi banyak banget sih sebenarnya dokter yang sudah speak up tentang hal ini gitu. Contohnya Dokter Dewangga ya. Jadi dia itu adalah Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, mengatakan bahwa di dalam plasma tersebut itu ada human leukocyte antigen atau yang biasanya disingkat dengan HLA ya. HLA ini berfungsi sebagai barrier atau pelindung untuk mencocokkan antara darah donor dengan penerima gitu. Jadi memang HLA ini sangat penting sekali gitu. Karena kayak teman-teman ya,
teman-teman dari suatu tempat ke tempat lainnya itu pasti butuh penyesuaian gitu. Begitu juga dengan darah gitu. Dari darah si A ke darah si B itu juga harus butuh penyesuaian karena anak kembar pun ya pasti memiliki kebiasaan yang berbeda gitu kan. Apalagi orang yang nggak kenal gitu satu sama lainnya, nggak tahu nih dia ini kebiasaannya gimana sih, apakah dia udah kebiasa hidup sehat atau gimana, kita kan nggak tahu. Jadi perlu penyesuaian dan penyesuaian itu bisa diatasi, bisa disupport oleh HLE ini tadi gitu. Dan ada perbedaan sih sebenarnya untuk HLE ini. Jadi untuk kenapa sih kok harus cowok ya? Jadi karena kalau cewek itu kan pernah, terutama yang pernah hamil atau melahirkan, HLE-nya itu tertutup gitu. Jadi dia nggak akan ada HLE nih untuk mensupport, untuk mencocokkan darah antara darah pendonor dan juga penerima gitu. Jadi ada kemungkinan kalau dia menjadi donor itu nggak cocok sama penerimanya dan itu akan berbahaya gitu. Kalau darahnya nggak cocok, itu akan sering dilakukan cuci darah ya. Kalau emang nggak cocok itu komplikasinya itu bisa banyak banget gitu. Jadi emang harus hati-hati ya dengan melakukan pendonor ini gitu. Kenapa kalau kok harus laki-laki? Selain karena laki-laki ini nggak pernah hamil atau melahirkan, jadi mereka HLE-nya nggak tertutup. Jadi mereka berpeluang besar sebagai pendonor dan pasien juga akan lebih aman untuk menerima darah tersebut seperti itu. Dan kenapa juga ya kok harus 14 hari nih dari setelah sembuh dari corona dan paling enggak 3 bulan gitu ya. Jadi alasannya memang diutamakan yang bukan nggak boleh ya, tapi memang diutamakan yang 14 hari paling enggak sampai maksimal 3 bulan karena pada saat itu sebenarnya proses antibody itu sedang berjalan gitu. Jadi dia sedang kuat-kuatnya gitu loh untuk membantu melawan virus yang ada gitu. Jadi yang ditakutkan adalah kalau sudah lebih dari 3 bulan, antibodinya ini sudah hilang, antibodi untuk melawan COVID ini gitu. Makanya kenapa dianjurkan paling cepat 14 hari, maksimal 3 bulan gitu. Karena seperti itu. Karena kan tapi penelitian plasma konvalesen ini kan juga masih termasuk dalam hal yang baru ya. Jadi tiap tahunnya, tiap waktu juga akan terus dilakukan penelitian gitu terkait hal ini. Jadi nggak menutup kemungkinan, oke nanti mungkin 7 hari setelah COVID bisa atau berapa ya kita nggak tahu ya. Karena juga akan terus terbarui gitu dari hal ini gitu. Untuk tahun, kenapa kok harus minimal 18 tahun? Karena 18 tahun itu sudah dianggap dewasa. Kalau di bawah 18 tahun itu masih anak-anak, sehingga takutnya masih ada pertumbuhan metabolisme dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dipilih yang sudah dianggap dewasa. Tapi nggak menutup kemungkinan lagi ya, kalau mungkin ke depannya atau 1 tahun ke depan, oh boleh nih kayaknya 17 tahun boleh donor nih. Nah kita nggak tahu, karena penelitian kan akan terus berlanjut seperti itu. Wah, ribet banget ya. Misalnya Kak, ada pasien yang udah sembuh setelah minum obat, terapi. Apakah pasien itu masih bisa mengalami fase long COVID gitu Kak? Apa benar gitu Kak? Oke, jadi pertanyaan ini keren-keren ya teman-teman. Jadi benar banget teman-teman. Jadi sebenarnya untuk fase long COVID ini diakibatkan karena lamanya perawatan dan gejala-gejala yang timbul dari ringan sampai berat pada pasien tersebut. Sehingga rasa yang ditimbulkan itu dapat bertahan lama gitu, tergantung beratnya atau ringannya gejala tadi ya. Makin berat gejalanya, pasti efeknya akan makin lama gitu ya. Jadi ya untuk timbul fase long COVID ya bisa jadi dikatakan seperti itu gitu karena gejala-gejala yang sisa, gejala-gejala yang ada akibat COVID-19 ini masih ada dalam tubuh kita gitu. Jadi tubuh ini kan contohnya nih teman-teman misalnya sakit, udah sembuh sih sebenarnya, udah nggak batuk lagi sih sebenarnya, tapi badan ini rasanya masih lemas gitu. Atau pak teman-teman yang panas, udah nggak panas sih sebenarnya, tapi kok tubuh ini rasanya kurang nggak segairah sebelumnya gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya singkatnya seperti itu, simpelnya ya.
Nah, oke. Kita kan udah bahas ini tadi gejala, obat-obat, cara menyembuhkan, cara mengobati nih. Kan kita juga gak harus nunggu sampai sakit dulu. Kita juga bisa mencegah nih. Ya, Mencegah COVID kan kita dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi yang sudah beredar ini kan ada 3 jenis nih, Kak. Ada vaksin Sinovac, yang paling umum ya, Sinovac, AstraZeneca, dan juga Moderna. Menurut Kakak nih, mungkin vaksin yang paling berefek atau paling ampuh itu vaksin yang mana, Kak? oke. Pertanyaan sangat berat ya kayaknya ini. Jadi kalau ditanya mana sih yang paling ampuh gitu, nggak bisa jawab ya. Semuanya ampuh gitu, semuanya yang terbaik gitu. Karena semua vaksin yang sudah beredar pasti sudah melewati penelitian dan uji klinis dari farmakologi gitu. Jadi kalau teman-teman tanya kira-kira yang mana ya kak ya yang terbaik, saya akan pilih yang itu. Semuanya baik gitu. Semuanya baik dan semuanya juga pasti menimbulkan dampak yang baik juga untuk kita semua gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan ini sangat berat ya, kakak nggak bisa jawab kayaknya. Cuman kakak cuman mau bilang sebaik apapun sebenarnya vaksin ya itu juga bisa didukung oleh kitanya gitu. Kitanya mau nggak sih merawat setelah kita diberikan vaksin? Kitanya mau nggak sih menjaga tubuh kita sendiri setelah sudah diberikan vaksin gitu. Jadi misalnya ya kakak sebut merek A ini yang terbaik gitu. Belum tentu merek A yang terbaik ini ternyata memang terbaik untuk semua orang gitu. Enggak gitu. Jadi vaksin sendiri ini untuk tambahan ya, untuk mengantisipasi, untuk tambahan antibodi kita ya untuk melawan virus tersebut gitu. Jadi sisanya gimana? Ya sisanya dari kita sendiri gitu. Kita mau nggak menjaga tubuh kita dari virus? Kita mau nggak menjaga kebersihan? Kita mau nggak meningkatkan imun tubuh kita dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan sebagainya? Jadi kalau ditanya mana yang lebih efektif, semuanya efektif. Itu mungkin jawaban kakak seperti itu ya. Menurut kakak seperti itu, tapi memang harus ditingkatkan dari tubuh kita masing-masing sendiri gitu. Karena nggak ada yang sempurna ya di dunia ini. Pasti vaksin A, vaksin B, dan vaksin C itu memiliki positif dan negatifnya masing-masing gitu. Itu beda perusahaan, beda negara, beda uji klinis seperti itu. Tapi ya tujuannya sama gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Seperti itu. Lalu ini Kak, banyak yang bilang kalau setelah kita vaksin pertama itu kita jadi lebih mudah terserang COVID. Emang iya ya Kak? Soalnya teman saya cerita tetangganya ini habis vaksin pertama malah kena COVID. Oke, jadi jawabannya enggak. Satu kata enggak gitu. Kenapa kok enggak? Ya, seperti yang udah kakak bilang tadi ya, sebenarnya vaksin ini untuk menambah kekebalan tubuh kita gitu ya, meningkatkan antibodi seperti itu. Jadi vaksin ini kan memasukkan virus yang dilemahkan ya. Udah jelas tuh ya, virus tapi dilemahkan gitu. Ya jelas-jelas virus sudah masuk gitu, tapi dilemahkan. Gimana? Tergantung gimana caranya tubuh kita, antibodi yang ada dalam tubuh kita bisa menyerang virus itu sehingga kekebalan kita bisa meningkat gitu. Jadi ya mungkin tetangga tersebut nggak menjaga nih karena dia mungkin kurang informasi itu juga bisa jadi ya. Menurut dia setelah sudah mendapatkan vaksin nggak akan kena COVID. Nah itu juga bisa jadi. Jadi mungkin mereka juga kurang informasi. Atau menurut dia udah vaksin, udah tercover, kayaknya nggak penting deh, non deh pakai masker itu nggak penting cuci tangan gitu. Jadi kita nggak tahu ya, tapi yang jelas apakah sudah vaksin pertama terkena lebih besar, terkena kemungkinan COVID, enggak jawabannya. Tuh teman-teman, jangan terlalu gampang percaya ya sama berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Dilihat dulu nih keadaannya. Juga setelah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker double, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik itu dengan 6 tahapan, teman-teman. Seperti yang ada di gambar ini.
Ya, silakan Nadia. Nah, teman-teman, untuk pemerintah juga sudah menyiapkan vaksin pertama dan vaksin kedua loh. Jadi untuk teman-teman bisa mendaftar melalui online, tidak usah datang ke tempat pendaftaran langsung, bolak-balik gitu atau berkerumun dengan yang lain, bisa lewat online. Dan juga mungkin untuk tidak ketinggalan info-info tentang vaksin lainnya, teman-teman bisa mengecek akun Instagram Sehat Surabayaku atau yang di Surabaya khususnya juga bisa mengecek akun Instagram Suara Surabaya Media. Gak hanya itu dong teman-teman. Ini pemerintah Surabaya juga sudah menyediakan mobil vaksinasi keliling. Nah, bagi teman-teman yang di Surabaya yang membutuhkan vaksin, silakan datang dengan membawa fotokopi KTP asli Surabaya. Jika teman-teman di luar kota Surabaya, teman-teman bisa membawa surat domisili RT RW tempat teman-teman tinggal. Ayo membantu dunia cepat pulih dengan mendapatkan vaksinasi. Nah, mungkin juga buat teman-teman yang belum melihat perkembangan atau pengen tahu perkembangan COVID di Indonesia baru-baru ini, bisa dilihat di layar ini ada data orang-orang yang terinfeksi di Indonesia. Bisa kita lihat masih lumayan banyak ya bintik-bintik merahnya, terutama di daerah Jakarta situ. Dan juga ada data nih di Surabaya. Terlihat di situ masih ada lumayan banyak ya. Ada 200, ada 500, ada 72. Masih banyak nih yang masih terinfeksi. Jadi teman-teman, ayo sekali lagi kami ajak teman-teman sekalian untuk tetap berdoa dan juga tetap menaati protokol kesehatan, terutama pakai masker dan juga terutama yang belum vaksinasi nih, yang waduh aku nggak mau vaksin atau gimana, vaksin ya teman-teman untuk kita ini sama-sama mencegah lah atau menghilangkan COVID ini supaya kita juga bisa menjalankan aktivitas kita kembali dengan normal kayak dulu. Benar tuh teman-teman. Wah, gak kerasa ya, udah di penghujung acara nih. Mungkin ada pesan tambahan Kak buat kita semua supaya kita tetap sehat dan COVID tidak memampir ke tubuh kita Kak. Oke, untuk pesan terakhir ya, sepatah dua kata, dikit ya ini berarti ya. Oke, jadi ya ayo teman-teman kita pasti bisa melewati ini semua gitu. Asalkan kita mau untuk bergandeng tangan bersama-sama, jangan sampai rantai untuk mencegah COVID-19 ini kita terputus gitu. Jadi kita harus bersama-sama bergandeng tangan. Ayo sama-sama menjaga jarak, mencuci tangan, menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk vaksin karena vaksin itu perlu sekali itu. Dan tolong untuk bijak ya dalam menelan informasi itu. Kalau kita mendapatkan informasi sebelum kita menyebarkan lagi, minta tolong untuk di cross check dulu kan informasi sekarang sudah gampang ya untuk diakses, bisa di search di web, di Instagram, dimanapun itu sangat mudah sekali. Jadi silakan teman-teman untuk meng-share hal-hal positif yang dapat membangun supaya kita dapat memulihkan negeri kita Indonesia dan dunia kita ini seperti sedia kala. Seperti itu. Jadi ya jangan lupa juga ya untuk menjaga kesehatan. Itu sangat perlu sekali dan berpikiran positif ya, harus happy-happy gitu. Karena kalau happy, imun kita pasti akan meningkat. Jangan lupa juga berdoa. Seperti itu. Mungkin Ya, itu dari saya. ya udah mau selesai aja nih acaranya. Padahal masih pengen nih ngobrol sama kakaknya. Lumayan nih, wawasanku tentang COVID ini jadi nambah banyak gara-gara ada kakaknya. Ya, benar-benar. Nah, semoga talk show ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton ya. Terima kasih Kak sekali lagi sudah atas pengalaman dan ilmunya sudah mau sharing ke kita dan juga sudah berkenan hadir dalam acara talk show Trio Kwek Kwek bersama SMA Santo Stanislas hari ini. Sehat selalu ya Kak, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang udah mau ngikuti talk show kita hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan bagi teman-teman selama acara. Sekian acara talk show Toyo Kwek Kwek hari ini. Saya Alicia. Saya Nadia.
Dan saya Giovanni Mason pamit undur diri, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa selalu taati protokol kesehatan.